Saya di sini akan menjelaskan tentang manajemen risiko. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sabilia Ismi Kundalini. Nama saya Linda Reinasari. Nama saya Danu Afiaditya. Jadi nanti kita akan menjelaskan pengertian tentang apa itu manajemen risiko. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa ditonton dan jangan di skip ya, karena video ini isinya tentang informasi yang dapat menambah wawasan kalian. Terima kasih, Dadah. Happy watching. Halo guys, jadi kali ini saya akan membahas tentang pengertian perbankan dan manajemen risiko. Perbankan adalah lembaga yang berfungsi sebagai intermediasi antara pihak yang surplus dana dengan defisit dana. Menurut salah satu ahli manajemen yaitu Stephen P. Robbins, manajemen adalah proses mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar diselesaikan secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain. Sedangkan resiko adalah peluang dari kemungkinan terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan, baik bagi perusahaan atau lembaga maupun bagi perorangan. Menurut UU Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dalam pasal 38 ayat 1 disebutkan bahwa manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan oleh perbankan untuk mengidentifikasi, memantau, mengukur, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa esensi manajemen risiko adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga usaha bank yang tetap dapat terkendali pada batas atau limit yang dapat diterima serta menguntungkan bank. Nah, setelah ini manfaat dan tujuan manajemen risiko itu apa aja? Nah, yang pertama itu manfaat dari penerapan risiko yang baik antara lain, pertama itu ada menjamin pencapaian tujuan. Yang kedua itu ada memperkecil kemungkinan bangkrut. Yang ketiga meningkatkan keuntungan perusahaan. Yang keempat itu memberi keamanan perusahaan. Kemudian dari manfaat manajemen risiko, kita beralih ke tujuan manajemen risiko. Yang pertama itu ada memberikan atau menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator. Yang kedua, memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat uncountable. Terus yang ketiga, meminimalisir kerugian dari berbagai risiko kerugian bersifat uncontrollable. Yang keempat, mengukur exposure dan pemusatan risiko. Dan yang terakhir adalah mengalokasikan modal dalam membatasi risiko. Kemudian kita akan membahas tentang tipe-tipe risiko. Risiko ini bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu risiko spekulatif dan risiko murni. Risiko murni adalah risiko di mana kemungkinan kerugian ada dan keuntungannya tidak ada. Jadi kita membicarakan tentang potensi kerugian untuk risiko tipe ini. Beberapa contoh risiko tipe ini, yang pertama ada kecelakaan, kebakaran, dan semacamnya. Contoh risikonya itu ketika banjir menghantam rumah kita. Kejadian seperti ini akan merugikan kita, tetapi rumah yang berdiri di tempat tertentu tidak secara langsung akan mendatangkan keuntungan tertentu. Jika terjadi kebakaran atau banjir, di samping individu yang terkena dampaknya, masyarakat secara keseluruhan juga akan dirugikan. Asumsi biasa lebih banyak berurusan dengan resiko murni. Yang kedua itu ada resiko spekulatif, di mana kita mengharapkan terjadinya kerugian dan juga keuntungan. Potensi kerugian dan keuntungan yang dibicarakan dalam jenis resiko ini, contohnya yang pertama itu ada resiko pasar, resiko kredit, dan resiko likuiditas, dan juga resiko operasional. Kerugian akibat resiko spekulatif ini akan merugikan individu tertentu, tetapi akan menguntungkan individu lainnya. Untuk yang selanjutnya ada proses manajemen risiko.
Model pendekatan manajemen risiko pernah dikemukakan oleh beberapa ahli. Model proses manajemen risiko, perusahaan mengidentifikasikan potensi risiko yang dapat timbul, menetapkan kebijakan, mengambil tindakan, dan memantau risiko. Proses tersebut berlangsung terus-menerus. Jika diterapkan secara optimal, manajemen risiko dapat membantu manajemen dalam mengevaluasi kekuatan dan kelemahan. Pendapat Fahmi mengurai tahapan dalam siklus manajemen risiko secara lebih spesifik, meliputi yang pertama, identifikasi risiko, di mana manajemen melakukan identifikasi bentuk risiko yang sudah dan yang berpotensi akan terjadi. Yang kedua, mengidentifikasi bentuk-bentuk risiko, di mana manajemen telah menemukan bentuk dan format risiko yang dimaksud, beserta ciri-ciri dan faktor-faktor, termaksud data kuantitatif dan kualitatifnya, penyebab terjadinya risiko. Yang ketiga, menempatkan ukuran dan skala risiko, termaksud rancangan model metodologi penelitian yang akan digunakan yang ditetapkan secara cermat. Yang keempat, menempatkan alternatif keputusan dalam bentuk kualitatif dan kuantitatif beserta akibat-akibat atau pengaruh yang ditimbulkan atas alternatif tersebut. Yang kelima, menganalisis setiap alternatif dari berbagai sudut pandang secara komprehensif dan sistematis. Yang keenam, memutuskan dan melaksanakan alternatif disertai justifikasi formal, otorisasi, dan rincian alokasi pembiayaan yang diperlukan. Yang ketujuh, mengontrol pelaksanaan serta konsisten dan disiplin guna memastikan pelaksanaan sesuai dengan perencanaan, sehingga menghindarkan timbulnya risiko lain yang tidak diinginkan. Dan yang kedelapan, mengevaluasi jalannya keputusan melalui pelaporan terstruktur baik secara fundamental maupun teknikal. Lalu untuk yang selanjutnya ada ruang lingkup manajemen risiko. Komponen pertama proses manajemen risiko yaitu penetapan ruang lingkup risiko. Penetapan ruang lingkup sangat perlu dilakukan karena akan memberikan batasan level atau tingkat pelaksanaan manajemen risiko pada suatu organisasi. Manajemen risiko adalah bagian dari tata kelola atau governance dan harus terintegrasi di dalam proses organisasi. Penerapan manajemen risiko memerlukan kepemimpinan dan komitmen dari manajemen puncak, serta keterlibatan aktif dari semua anggota organisasi. Setiap organisasi dapat menetapkan ruang lingkup manajemen risiko pada level yang berbeda dengan organisasi lainnya. Ruang lingkup manajemen risiko dapat dibatasi, misalnya pada level strategis, operasional, program, proyek, atau kegiatan lainnya. Penetapan ruang lingkup manajemen risiko harus jelas dan didukung dengan pertimbangan yang jelas juga, serta memiliki tujuan yang relevan dan selaras dengan tujuan organisasi. Hal ini karena tujuan manajemen risiko yaitu untuk meminimalisir kerugian dan meningkatkan kesempatan atau peluang. Selain itu, penetapan ruang lingkup risiko juga penting dilakukan karena akan menjadi dasar untuk penetapan konteks dan kriteria ruang lingkup manajemen risiko yang ditetapkan secara jelas. Hal-hal penting yang harus dipertimbangkan dalam penentuan ruang lingkup manajemen risiko adalah yang pertama, tujuan dan keputusan apa saja yang harus dibuat. Yang kedua, hasil yang diharapkan atau outcomes expected dari suatu proses manajemen risiko. Yang ketiga, waktu, lokasi, hal-hal spesifik dan pengecualian. Yang keempat, alat dan teknik penilaian risiko secara tepat. Yang kelima, sumber daya yang diperlukan, tanggung jawab, dan pendokumentasian atau pencatatan. Yang keenam, keterkaitan dengan program atau proyek lain, proses, dana, atau aktivitas lainnya. Sekian dan terima kasih. Nah, sekian dari kami.
semoga ilmu yang tadi kita berikan semoga bermanfaat untuk kalian semua. dan buat kalian yang nonton, jangan lupa untuk di subscribe channel YouTube-nya, Di like. karena di channel YouTube ini ada banyak informasi tentang manajemen risiko. Dan juga moneter. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Banyak-banyak terima kasih. Ya, buah nangka, buah kedong-dong. I love you, babe. You make me feel alive.